Sungguh kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu. Bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh ada dalam bait Tuhan. Karena Engkau yang telah menuntun langkah-langkah kami, sehingga kami boleh hadir di pagi hari ini. Dalam keadaan yang baik, Engkau beri kehidupan kami, Bapa. Semua bukan kuat gagah kami. Kami tahu ini adalah kemurahan Allah yang begitu besar. Patutlah kami membanggakan Engkau sebagai Raja di atas segala raja atas hidup kami ini. Memimpin ibadah kami dari awal sampai kepada akhir, Bapa. Kami mau menikmati bersama-sama dengan Engkau satu persekutuan yang diberkati oleh Allah. Kami yakin setiap kami yang hadir di tempat ini, kami tidak sia-sia, tetapi kami akan pulang dengan membawa berkat yang berlimpah-limpah, kekuatan, kesehatan, kesembuhan yang daripada Allah menyertai bagi kami juga, ya Tuhan. Terima kasih banyak, Tuhan. Segala gangguan kuasa jahat, roh setan, roh sakit, penyakit, kami usir dari tempat ini di dalam nama Yesus. Kami usir keluar dari tempat ini. Kami mau bebas meninggikan, memuliakan Allah. Kami percaya kuasa Allah ada di tengah-tengah kami. Engkau Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami, Bapa. Terpujilah Allah kami kekal kuat selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih. Mari sama-sama umat Tuhan yang percaya kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan bagi Dia. Anak kita luar biasa. Amin. Haleluya. Mari kita satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Dengan pujian ini, satu hal telah kuminta. Biarlah pujian ini menjadi satu kerinduan kita semua, bahwa kita mau menyatakan satu hal kuminta kepada Allah. Bersama-sama. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan.
Tuhan seumur hidupku. Oh puji Tuhan, Daud menikmati di dalam bait Tuhan, merasakan menikmati kasih dan kuasa Allah dan firman Tuhan. Demikian juga buat kita sekalian, kita akan menikmati terus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada satu pujian yang cukup lama. Pujian ini dikatakan bukan kuat, bukan gagah. Amin. Kalau kita boleh ada di tengah-tengah ini, kita mau katakan semua bukan kekuatan kita. Amin. Semua bukan gagah kita, tapi oleh Roh Tuhan. Amin. Haleluya. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku, kata Tuhan. Haleluya. Yang lalu Bapak Gembala mengutip dalam Alkitab bahwa tidak semua orang diberi iman, tapi buat kita sekalian kalau kita diberi iman, wow, anugerah yang luar biasa. Amin. Di satu ayat lagi katakan bahwa jenis ini tidak dapat diusir, katanya. Ya, iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Mungkin Bapak Ibu ada seolah-olah gunung penderitaan, sakit, penyakit dapat dilepaskan oleh Roh Allah. Amin. Mari bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini, nikmati di dalam hadirat Allah bahwa segala sesuatu yang ada hanya oleh Tuhan. Haleluya. Bukan Tuhan, bukan Tuhan, oleh Roh Tuhan, bukan Tuhan, bukan dan gagah kita, dan dialah adalah pengharapan bagi kita. Amin. Mari naikkan pujian pengharapanku, bahwa kita ada satu pengharapan yang luar biasa bagi dia. Haleluya. Pengharapanku hanya Yesus saja. Haleluya. Dia
untuk kita menerima kebenaran firman Allah. Katakan, hanya dekat Allahku rasa tenang hati. Amin. Wow, luar biasa. Amin Tuhan. Baru dekat aja kita udah tenang. Apalagi kalau Tuhan ada di hati kita. Luar biasa Allah kita. Haleluya, hanya dekat. Amin.
dengan Tuhan dari dunia ini sampai kami mewarisi kerajaan. Amin. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih yang Engkau kumpulkan kami. Bahwa ini semua rahmat kemurahan Tuhan. Iblis cukup menghalang-halangi kami, tetapi Tuhan memberi kemenangan. Amin. Sehingga kami dapat beribadah bersama-sama, muji muliakan nama-Mu, dan sebagian kami mendengarkan firman Allah. Roh Kudus menolong hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Taruh firman dalam hati pikiran mulut hamba-Mu agar hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dan biarlah kiranya Roh Kudus menguasai kami semua untuk kami mengerti kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, bungkus kami oleh darah. Roh jahat kami usirkan dalam nama Yesus Kristus. Keluar roh jahat, kami usir dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami siap merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berkata amin. Terima kasih saudara, silakan duduk. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Oleh kemurahan Tuhan, maka kita bisa ada di dalam rumah Tuhan. Bisa saja setan mengadakan halangan-halangan untuk kita beribadah. Karena ibadah adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Israel dikeluarkan dari tanah Mesir, Tuhan katakan supaya mereka beribadah kepada. Artinya beribadah juga artinya berhimpun bersama, di mana kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, di mana kita satu dengan lain ada berkenalan, berjabatan tangan, mesra sekali. Haleluya. Ini menjadi kesenangan dari Tuhan. Nah saudara, tapi setan selalu mengadakan berbagai halangan. Tapi lagi sekali Tuhan memberi kemenangan. Amin. Puji Tuhan. Dan terima kasih buat saudara-saudara yang baru. Barangkali ada yang baru, saya ucapkan selamat datang. Tuhan pasti memberkati saudara. Tuhan memberi selamat kepada saudara. Ya, karena yang mengundang kita, yang membawa kita tempat ini adalah Tuhan sendiri. Jadi Tuhan dia memanggil, mengundang kita, dan kita sudah datang merespon undangannya, dan karena itu kita menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan juga yang sudah hadir bersama kita di tempat ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk merenungkan firman Allah. Di dalam ibadah, selain dari memuji Tuhan yang banyak kali kita lakukan, dan tidak lupa pula atau ada bagian di mana kita mendengarkan, merenungkan firman Allah. Saya yakin bahwa saudara banyak juga membaca firman Allah, tapi ada baiknya kalau kita datang di gereja, di mana kita dapat mendengar keterangan-keterangan dari firman. Amin. Pagi hari ini saya seperti tema kita tahun ini, Filipi pasal 1 ayat 12 berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Takut dan gentar artinya di sini adalah bersungguh-sungguh banget. Bersungguh-sungguh banget untuk mengerjakan keselamatan. Mengerjakan artinya melakukan hal-hal yang membawa kita di dalam kehendak dari Tuhan. Nah, saudara, pada bulan Juli tanggal 9 saya telah menyampaikan firman Tuhan mengenai saya tetap berada pada tema kita tahun 2017 ini, yaitu kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Maka subtema pada waktu itu, kalau saya tidak salah berkata, jangan biarkan rumah hati kita menjadi kosong. Sebab kalau hati kita kosong,
maka setan dia akan masuk. Itu kita ambil dalam Matius pasal yang ke-12 kalau saya tidak salah, ayat 43 sampai 44. Tuhan katakan iblis diusir keluar, satu iblis keluar dari orang itu. Dan kemudian dia pergi dari tempat di mana tempat-tempat tidak ada tempat. Tapi dia kembali. Waktu dia lihat kembali, rumah itu kosong. Rumah itu rapi, bersih. Maka dia ingin kembali ke tempat itu. Dan yang paling repotnya kita baca di situ, Tuhan katakan bahwa setan itu pergi dan dia panggil teman-temannya 7 lagi yang lebih jahat dari. Oleh karena rumah itu kosong, maka dia masuk. Jadi sekarang ada 8 di rumah itu. Dan saudara-saudara, karena itu hati kita sesudah jadi anak Tuhan tidak boleh kosong. Perlu kita isi. Kita isi dengan firman Tuhan. Amin. Hati pikiran kita diisi dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Itu isi sehingga setan tidak bisa masuk dalam hati kita. Lain dari firman Tuhan, kita isi juga dengan doa kita kepada Tuhan. Dan kita juga isi dengan Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus yang menjadi raja dalam hati kita. Dengan demikian maka rumah hati kita itu tetap bersih dan Tuhanlah yang menjadi raja dalam kehidupan kita. Hari lepas hari kita lalui sampai kita bertemu dengan Tuhan. Itu cara mengerjakan keselamatan, mengisi rumah hati kita. Nah, itu Tuhan. Saudara-saudara, dan pada hari ini tema tahun kita tetap adalah Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12. Pasal 2 ke-2. Saya lupa juga. Pasal 2 ayat 12. Ayat kita baca supaya kita jangan lupa. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Itu sudah bagus. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti pada waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Artinya pada waktu Paulus ada di Filipi, waktu dia hadir, jemaat taat semua datang ke gereja. Banyak kali begitu. Tapi Paulus tidak ada, pada nggak datang ke gereja. Itu nggak boleh. Itu tidak taat. Kita tahu bahwa Tuhan ada di dalam gereja, di mana 2 dan 3 berimpun Tuhan ada di sana. Jadi kita mencari Tuhan, bukan mencari pendeta. Pendeta boleh dicari bila perlu. Tetapi saudara-saudara yang pokok kita adalah mencari Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita masih tetap berkisar pada ayat itu. Tetapi sebagai cara mengerjakan keselamatan pada waktu bulan lalu adalah mengenai caranya, yaitu mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Tapi sekarang saya membaca adalah kita ambil Lukas pasal 13 ayatnya yang ke-22 sampai 24. Ini ayat pokok kita pada saat ini. Kita beri alamat mengerjakan keselamatan dengan cara apa sekarang ini? Kalau minggu kemarin kita dengan cara mengisi hati kita dengan firman Tuhan, dengan doa, dengan Roh Kudus dan lain-lain. Dan pada hari ini dengan cara berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak atau sempit.
Itu boleh juga dibaca pada Matius pasal 7 ayat 13 sampai 14. Coba kita lihat di sana ada bersamaan Matius 7. Masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Awas, saudara, sedikit orang. Ya, mudah-mudahan saya berdoa, bukan mudah-mudahan doaku sedikit itu adalah diantaranya kita. Karena amin, saudara. Jangan banyak, banyak akan dimasuk neraka. Yang sedikit masuk surga. Nah, ayat kita di dalam hari ini yaitu Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 24. Tolong supaya cepat. Biasanya saya terlambat dulu. Mari kita lihat. Saudara yang ada kitabnya atau sendirian di tempat ini. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota. Yesus mengabarkan Injil. Yesus tidak malas kabarkan Injil. Orang mau terima atau tidak pusing. Wajiban itu menginjil. Itu harus ada kepada kita. Ya. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar, menginjil, menerangkan keselamatan dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang berkata kepada Yesus, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Nah, lalu apa jawab Tuhan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Dia jawab tadi pertanyaan satu orang, tapi sekarang dia jawab orang-orang semua, supaya orang-orang yang lain juga mengetahuinya. Bukan satu orang itu aja, tapi semua orang ada di situ harus mengetahuinya. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat tadi itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Terus ada lagi ayatnya. Sampai itu ayat 24 ini. Nah, sudah sekarang. Jadi kita melihat di sini hari ini firman Tuhan adalah mengajarkan kepada kita mengajarkan keselamatan dengan jalan berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesat atau sempit. Nah, kita mulai sudah ayat. Lihat Yesus begitu rajin menginjil kemana-mana, ke kota, ke desa dan sebagainya. Biar ini juga ada kepada kita, saudara. Iya. Ya, ada kerajinan memberitakan kabar selamat. Sebab yang bertanggung jawab atas keselamatan jiwa-jiwa itulah saudara dan saya. Untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Kalau orang itu tidak dengar firman, kemudian dia mati, itu bisa tanggung jawab kita. Karena itu perlu sekali kita ketemu orang yang mengabarkan Injil, supaya mereka bisa percaya kepada Yesus. Yesus ini kalau saya baca dalam Alkitab, dia mau supaya semua orang di dunia ini, hitam putih, merah dan sebagainya, segala bangsa masuk surga. Itu keinginan dari Yesus, itu perjuangan dari Yesus. Tapi kalau orang yang tidak mau, dia juga tidak bisa kita apa-apa. Tapi kalau dia mengerti, orang mau mengerti bahwa Tuhan mau supaya setiap orang masuk dalam kerajaan surga. Lalu saya ada kepada saudara. Pertanyaan seorang ini adalah tepat sekali. Dan ada seorang yang berkata kepada Tuhan, sedikit saja ke orang yang diselamatkan.
Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tepat dan bagus sekali, saudara. Orang ini bukan sekedar saja ikut-ikutan kepada Tuhan, keluar masuk kampung, ikut-ikut saja, tidak ada perhatian apa-apa, tapi dia punya satu perhatian bahwa Yesus ini mengabarkan hal selamat. Jadi karena itu bagi kita yang percaya kepada Tuhan, datang di gereja, marilah perhatian kita tujukan kepada soal selamat. Datang di gereja bukan cuma rame-rame, bukan supaya saya dianggap orang beragama. Biarlah kita punya pendirian bahwa kita datang gereja bukan soal lain, adalah soal selamat. Ini orang ada pendirian yang begitu. Sebab itu dia tanya kepada Yesus, sedikit orang kaya mau selamat? Penting sekali, saudara, pahami bahwa selamat ini adalah sangat yang penting sekali, yang harus kita usahakan mengerti, kita kerjakan. Kalau kita tidak mengerti, kita tidak kerjakan itu selamat. Tidak berusaha untuk membawa diri kita sesuai dengan kehendak Tuhan untuk diselamatkan. Maka ada banyak orang dia katakan sekali selamat sudah selamat, dia berdosa dan sebagainya nggak jadi soal. Itu nggak bisa. Alkitab mengatakan bahwa kita harus kerjakan, kita harus ikut sesuai dengan firman Allah. Nah, saudara, sekarang kita melihat orang ini mempunyai pertanyaan yang tepat sekali. Dia ikut kepada Tuhan tidak sia-sia. Dia memperhatikan soal selamat. Ya, nah, saudara, ada banyak orang datang ke gereja, sudah menjadi anggota gereja sudah beres. Ya, kalau ada waktu ya berdoa. Kalau tidak ada waktu ya apa boleh buat. Baca Alkitab ya kalau lagi senanglah. Kalau nggak senang ya kayak berusaha. Dia nggak begitu perhatikan soal selamat. Ya, ini tidak bisa. Tuhan mengajar pada hari ini. Mari kita perhatikan soal selamat. Baca firman Allah. Ibadah, cari Tuhan dengan sungguh. Ibadah dengan nyanyi dan sungguh-sungguh. Amin. Kita mau cari supaya Tuhan berkenan kepada kita. Kita bukan main-main di gereja. Buat apa main-main di gereja? Buang-buang waktu, cari duit lebih baik daripada tidak mengerti apa-apa. Tapi saya yakin bahwa setiap kita yang ada di sini, saya yakin Roh Kudus gerakan kita untuk datang berhidup bersama-sama, untuk memuji, muliakan dan menyembah kepada Tuhan. Dan Tuhan kasih. Saya berdoa sampai sekian jam terkadang supaya anak Tuhan dapat digerakkan, dipimpin, ditolong oleh Tuhan, rintangan-rintangan dijauhkan dan diberi pengertian, rindu kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan. Itu doa saya doa. Nah, ini kalau kita sudah ada di sini seperti begini, Tuhan sangat senang sekali. Keselamatan sudah menjadi bagian kita. Amin. Oh haleluya, Tuhan tolong. Nah sekarang kita melihat saudara, orang itu bertanya soal keselamatan. Jadi tepat sekali. Dan dia pun bertanya tepat sekali. Jadi orang ini orang tepat. Dia bertanya tepat, dia bertanya kepada Tuhan. Dia bertanya soal selamat, itu tepat sekali. Pengiringannya dia kepada Tuhan soal selamat, bukan soal cari duit. Soal selamat, tepat sekali. Dia bertanya kepada Tuhan, itu tepat. Karena Tuhan itu juru selamat.
Kalau saudara mencari selamat, tanya kepada orang-orang, kepada dukun, kepada batu-batu, keramat-keramat, pohon-pohon gede dan sebagainya, kepada setan-setan, ahli nujum, tukang jampe dan sebagainya. Ditanya soal keselamatan, tidak akan ada jawaban, saudara. Dan bukan tempatnya untuk kita bertanya kepada mereka. Tapi Yesus adalah juru selamat. Lukas pasal 2, kalau saya tidak salah ini. Lukas pasal 2 ayat 9 sampai 11. Lukas pasal 2 ayat 9. Waktu Yesus dilahirkan, Tuhan kirim malaikat tentara surga, malaikat berbicara kepada gembala-gembala, kasih berita. Gembala-gembala juga ada dicinta oleh Tuhan, walaupun mereka orang miskin, orang sebagai gembala, tapi semua Tuhan cinta. Karena itu di sini tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, di gembala, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, kepada gembala-gembala, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Luar biasa, untuk seluruh bangsa, bukan bangsa Indonesia saja, bukan orang Cina doang, bukan orang Singapura doang, seluruh bangsa. Amin. Apa beritanya itu? Hari ini, hari yang pada waktu itu, bukan hari ini, tapi hari itu telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Siapa dia? Juru selamat. Sebab itu kalau kita bertanya kepada Yesus, tepat sekali, karena dia adalah juru. Amin. Juru itu ahli. Juru mudi, dia ahli mengemudi. Pilot terbang. Di laut juru apa itu? Nakoda atau apa itu? Dia mengendalikan kapal. Juru, ahli, ya, ahli. Karena itu kalau kita bertanya dan mencari selamat, jangan ke tempat lain, saudara akan tidak dapat. Carilah kepada Yesus. Amin. Tanyalah kepada Yesus. Apa yang harus dibuat? Yesus kasih tahu semua. Tidak ada yang dia sembunyi-sembunyikan. Dia kasih tahu apa dan bagaimana caranya. Nah, saudara, jadi kita melihat di sini tepat sekali pertanyaan orang itu bahwa Yesus adalah juru selamat. Saudara percaya Yesus juru selamat? Amin. Kata Pak Ridwan GPDI Sahabat Allah ini malas banget bilang haleluya. Memang aku juga nggak pernah bertanya-tanya sih. Saya juga ngomong aja, bertanya enggak, itu salah aja. Jadi sekarang saya juga bertanya deh, supaya kita dapat berceramah, ada ramah tamah begitu, saudara, begitu. Jadi sekarang kita melihat bahwa juru selamat itulah tempatnya untuk kita bertanya dalam soal keselamatan. Ya, karena itu malaikat datang, Tuhan kirim dari surga, malaikat datang. Yang dilahirkan itulah Yesus juru selamat. Jadi hanya Yesus juru selamat. Kisah Rasul 4 ayat 12 kita lihat. 4 ayat 12. Dan keselamatan yang ditanya tadi itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia siapa itu? Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini, kami di atas, kita di bawah, kita di kolong langit. Di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita selamat, yang olehnya kita diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus. Tidak ada nama lain. Pergi kemana saja, agama apapun, tidak ada nama yang dapat menyelamatkan. Pegang ini, kuat-kuat, mengerti ini, sungguh-sungguh
bahwa hanya di dalam Yesus, oleh karena Yesus, Dia adalah juru selamat, Dia dapat menyelamatkan setiap kita yang percaya kepada-Nya. Ada amin? Tuh, karena saya tanya. Nah, saudara-saudara, ini bukan guyon, tapi ini adalah benar. Ya. Jadi kita melihat saudara-saudara bahwa di sini dibukakan oleh Tuhan bahwa orang ini bertanya hal selamat adalah penting sekali. Pertanyaannya penting dan dia bertanya tepat kepada orang yang bisa menjawab dan menjamin keselamatan hanya ada dalam Yesus. Tidak ada nama lain dikarenakan kepada manusia yang di dalamnya kita selamat. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara, selamat ini ada hal yang sangat penting. Saya mengikuti ibadah kaum pria, Pendeta Ridwan Barat, orang pintar itu. Beliau adalah dosen dari salah satu universitas yang pikirannya encer. Dia katakan ada 3 kebahagiaan. Bagian pertama, orang bahagia tapi di bawah dosa. Ini apa nih, bro? Mana nih? Kedua, orang bahagia karena biasa. Tapi ada orang yang bahagia luar biasa karena itu pemberian dari Allah. Keselamatan yang Tuhan berikan itu yang sangat bahagia. Kalau orang bahagia karena dosa, Daud pada waktu dia mengambil istri Uria, begitu istri Uria masuk yang dibawa oleh pegawainya Daud, Daud senang sekali. Sebab Daud setuju, sebab ini istri Uria, sudah tahu istri Uria. Nah, kita jelaskan. Akhirnya dia berhubungan dengan Uria, dengan Batseba. Lalu kita baca dalam Alkitab. Satu waktu Nabi Nathan kasih tahu, Daud, kau telah berdosa, telah kau ambil istri orang, istri prajurit, geblak dia sudah. Dia kira orang nggak tahu, padahal ada juga yang tahu, yaitu dia yang di atas. Nah, mulai dari itu dia rasa gemetar. Tadi dia bahagia. Waktu dia bertemu dan senang-senang bahagia. Setelah dia pulang, tapi Tuhan melihat dia dan Tuhan bilang kau sudah berdosa. Setelah ambil istri orang, mana bahagia? Ada bahagia tapi di bawah dosa. Tapi ada bahagia yang kita bisa terima tiap hari. Ada berkat-berkat mengalir dan sebagainya. Tapi bahagia yang paling indah adalah bahagia yang dari Tuhan. Bahagialah kita yang dicintai oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Baru mulai selamat, saya pikir saya ikuti juga. Saya bilang selamat juga ada tingkatannya. Selamat ini selamat lahir batin. Ada orang katakan selamat lahir batin, selamat juga. Ada selamat ulang tahun, ada selamat perkawinan, ada selamat tingkat pangkat, ada anak sekolah selamat dia lulus. Itu selamat, itu biasa, tidak hebat. Artinya hebat, tapi tidak terlalu. Mesti ada yang paling hebat. Nah, itu mana biasa tadi, saudara. Kemudian ada orang disembuhkan dari penyakit, terhindar dari bahaya maut, tabrakan, tapi dia tertolong. Itu juga selamat. Nah, ini lebih hebat daripada tadi, saudara. Itu dari biasa. Ini yang hebat, ya. Dan kemudian ada hebat yang paling tertinggi, yaitu hebat selamat masuk dalam kerajaan surga. Ada apa? Itu
itu baru selamat yang paling hebat. Itu yang kita harus kejar. Itu yang kita harus kerjakan untuk mencapai selamat itu. Hanya di dalam Yesus. Tidak ada selamat yang lebih berharga daripada yang selamat yang ketiga ini, yaitu masuk di dalam kerajaan surga. Karena itu kita harus berusaha untuk masuk di dalam kerajaan surga. Sebab Tuhan katakan, masuklah dari pintu yang sempit. Banyak orang, kata orang, Matius pasal 12 katakan lebar jalan, tapi berakhir pada kematian. Ada banyak orang mau cari selamat juga, tapi dia mau kemauan sendiri, cara hidup sendiri, tidak ada pertobatan, tidak ada kerinduan kepada Tuhan. Cara-cara zalim dia lakukan semua. Apa yang dilakukan oleh orang berdosa, begitu dia lakukan. Dia mau selamat tapi jalannya lebar. Tidak mau rasa kehidupannya dagingnya ini tersentuh untuk hal-hal larangan Tuhan. Tetapi bagi anak Tuhan, bagi orang yang mengerti selamat dari Tuhan itu yang sangat berharga, dia harus tempuh perjalanan yang Tuhan sudah sediakan, tetapi sempit. Tapi bukan berarti tidak bisa masuk, tapi dia harus berjuang. Karena itu Yesus katakan di sini, dia bilang, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Berjuang. Jadi saudara maklum dan ketahuilah, mendapat selamat itu bukan begitu saja. Kita harus berjuang. Yesus juru selamat. Jalan selamat Tuhan sudah bikin. Jalan selamat sudah Tuhan bikin. Jalan itu yang kita selalu lalui. Mana jalan selamat itu? Yesus sendiri jalan selamat. Amin. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 kita membaca di sana, dan Yesus memberi jaminan bahwa hanya di dalam Dia itu jalan selamat. Jangan cari lain, cari Yesus jalan selamat. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak seorang pun yang datang masuk dalam kerajaan surga tanpa melalui Yesus. Jalan manapun, agama boleh banyak di dunia ini, tapi yang menjamin keselamatan, jalan untuk masuk ke dalam kerajaan surga hanyalah Yesus. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, suatu surga artinya, kalau tidak melalui aku. Hanya dalam Yesus. Ada amin, saudara? Berbahagia. Untung banget saudara datang gereja. Saya rasa untung banget. Sebab saya ada di jalan selamat, jalan Yesus Kristus. Saya percaya Dia sudah mati di atas kayu salib untuk membuat jalan keselamatan. Nah, saudara-saudara, sebab itu mari biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kepada kita kedewasaan, pengertian dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Bukan sekedar ikut-ikutan doang, tetapi kita mempunyai satu keyakinan yang merakitkan, satu prinsip keyakinan yang banget, yang tidak bisa digoyang. Itu maksud tujuan firman Allah. Tidak ada satu pun di antara kita yang tergoyang. Haleluya. Biar diapain, tidak tergoyang. Sampai antikris umpamanya, tetap pegang Yesus sebagai juru selamat. Ada amin, saudara? Kalau engkau mau, dan Tuhan pasti tolong. Kecuali kalau ya untung-untung nggak masuk surga nggak apa-apa, itu lain lagi deh.
Tapi kalau saudara mau masuk surga, di tempat yang bahagia, tidak ada air mata pergabungan, marilah ikut jalan ini satu-satunya, jalan bersama dengan Yesus. Jalan lebar berakhir pada kematian yang kekal. Mari saya mau ajak kepada saudara selanjutnya. Jalan keselamatan tadi kita lihat sudah disediakan oleh Tuhan. Tetapi banyak orang mau masuk, tetapi banyak tidak bisa masuk sebab jalannya sesak katanya. Karena itu Yesus katakan berjuanglah masuk, karena sempit jalannya, tapi kita harus berjuang. Jadi hal yang perlu kita perhatikan juga bahwa keselamatan itu tidak main-main begitu saja, tapi kita harus berjuang. Berjuang itu artinya kalau tentara main tembak-tembakan untuk merebut kemerdekaan, menguasai daerah orang lain atau menguasai negaranya. Ada negara lain, bangsa lain yang menyerbu, maka tentara harus hadapi. Dia perjuangkan negaranya, dia pertahankan negaranya. Itu berjuang. Tentara biasa berjuang. Tuhan katakan di 2 Timotius kita ini prajurit. Prajurit bukan prajurit duniawi, tapi prajurit Tuhan. Berjuang mempertahankan keselamatan. Nah, sebab itu marilah kita memperhatikan. Sebab masuk ke surga itu perlu perjuangan. Itu sendiri yang katakan berjuanglah. Mas, di dalam 1 Petrus ayat 18, apa Petrus katakan? 4 ayat 18. Dia kata, dan jikalau orang benar, orang Kristen namakan orang benar, karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Udah jadi Kristen, udah percaya Tuhan, ya, udah Kristen, udah jadi percaya Tuhan, bukan terus lenggang-lenggok kayak enaknya begitu aja. Harus berjuang, harus mengerjakan keselamatan, memelihara kehidupan sedemikian rupa untuk menyesuaikan diri kita dalam melangkah untuk masuk surga. Jadi kalau orang benar hampir tidak diselamatkan. Orang benar, orang Kristen hampir artinya belum 12, tapi baru hampir doang. Untung baru hampir tidak diselamatkan. Apakah yang terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Jadi jangan lupa saudara, perjalanan kita itu adalah perjalanan yang sungguh-sungguh harus menjadi perhatian. Harus mempunyai satu usaha yang benar-benar. Karena orang benar hampir. Untung kata hampir. Kalau orang benar tidak masuk, itu sudah habis. Tapi hampir. Ini ada kewaspadaan. Orang benar tidak masuk surga. Nah, karena itu marilah kita berusaha sedemikian benar, kita berjuang benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari selanjutnya saya ajak saudara dalam catatan saya ini. Dalam catatan saya, berjuang merebut keselamatan yang Tuhan sudah berikan, tetapi dihalangi oleh musuh. Dan pintu keselamatan atau jalan keselamatan sudah disediakan oleh Tuhan. Tetapi mengapa kita harus berjuang? Karena setan musuh kita itu membuat halangan-halangan banyak, sehingga jalan kita itu mendapat kesulitan, ranjau-ranjau. Maksudnya supaya kita yang jalan-jalan Kristus Tuhan kita itu terhambat, bahkan
kalau boleh berhenti dan lari pada jalan yang lain karena sempit. Banyak orang Kristen oleh karena mengiring kepada Tuhan dari banyak masalah, maka dia tinggalkan kepada Tuhan. Dia tidak tahu bahwa memang perjalanan orang Kristen itulah perjalanan yang sungguh-sungguh banyak penderitaan. Karena itu haruslah berjuang, bukan lenggam-lenggok, tetapi harus berjuang. Iblis adalah musuh kita. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8-9 harus dilawan, bukan kawan, tapi dilawan. Saudara, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bukan saja disusahkan, tapi dia telan. Kalau sudah masuk dalam perut iblis, sudah repot, saudara. Karena itu kita harus berjuang melawan iblis itu. Nah, di dalam Efesus 6 ayat 10 dan 14 sampai 14, 10-14. Akhirnya dapat kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Kita harus kuat. Terus, kenakanlah semua perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, bukan pemerintahan negara ya, pemerintahan kuasa iblis, melawan penguasa-penguasa, melawan pemulut-pemulut dan pembuluh dunia yang gelap, itu melawan roh jahat di udara. Jadi perlawanan kita ada. Mengapa sempit? Bukan jalannya sempit, tapi halangannya yang luar biasa. Setan membuat halangan yang luar biasa. Dari luar, dari dalam, dengan berbagai cara, supaya saudara dan saya mundur untuk meninggalkan jalan Tuhan ini. Tapi kita harus waspada. Kita percaya Tuhan menolong kepada kita. 1 Petrus 5 ayat 8-9. Apa yang dikatakan? Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itu jelas. Musuh kita bukannya tetangga.